Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang berbahagia. Semoga senantiasa kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, hebat dan cerdas, anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pada pertemuan pagi ini kita bersama-sama belajar membaca, menulis dan menghafal surat Al-Falaq. Terlebih dahulu marilah kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113 dalam Al-Quran dan berjumlah 5 ayat. Al-Falaq mempunyai arti waktu subuh. Waktu subuh adalah waktu di mana banyak terjadi kejahatan-kejahatan, baik itu dari manusia maupun dari golongan jin. Sebelum kita belajar asbabun nuzul dan isi kandungan surat Al-Falaq, marilah kita terlebih dahulu belajar membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Abi Ja'far Ar-Raza'i Ar-Rabai bin Anas dari Anas bin Malik dalam kitab Ad-Dalail. Suatu hari Rasulullah SAW menderita sakit yang sangat parah. Maka Allah Ta'ala mengutus 2 malaikat untuk menjenguk beliau. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala dan yang satunya duduk di bagian kaki. Kedua malaikat itu terlibat dialog. Apa yang kamu lihat terhadap Rasulullah? Tanya malaikat yang berada di bagian kaki. Beliau kena sihir, jawab malaikat yang di bagian kepala. Siapa gerangan yang menyihirnya? Jawab malaikat, Labid bin Al-A'sam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa ijuk, gulungan yang diletakkan di sumur sebelah sana pada keluarga si Fulan di bawah batu besar. Maka timbalah air sumur dan angkatlah batu besar itu. Kemudian ambil dan bakarlah ijuk tersebut. Rasulullah SAW memperhatikan dialog tamunya itu. Esok harinya, beliau memerintahkan Amr bin Yasir dan sahabat-sahabatnya untuk mendatangi sumur yang dikatakan malaikat tersebut. Ketika sampai di sumur, terlihat airnya sangat merah seperti darah. Maka air pun ditimba dan batu besar diangkat, gulungan ijuk dikeluarkan, kemudian dibakarnya. Ketika diamati, dalam gulungan ijuk terdapat 11 puhul pada seutas tali.
Maka terbuktilah apa yang dikatakan malaikat yang berpura-pura menjadi tamu dan menjenguk Rasulullah itu. Malaikat menjelma sebagai manusia, dua insan yang bersaudara. Maka turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas sehubungan dengan sakitnya Rasulullah SAW. Beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala membaca kedua surat tersebut. Setiap satu ayat dibaca, maka lepaslah buhul daripada gulungan ijuk yang digunakan untuk menyihir Nabi Muhammad SAW. Maka begitu beliau selesai membaca, badan pun sehat kembali. Demikian asbabun nuzul surat Al-Falaq dan An-Nas. Inilah al-mu'awwidhatain yang menuntun pembacanya menuju tempat perlindungan. Demikianlah anak-anak, itu adalah sekilas kisah tentang asbabun nuzul surat Al-Falaq. Asbabun nuzul itu artinya adalah sebab-sebab diturunkannya surat atau ayat-ayat Al-Quran. Adapun isi kandungan surat Al-Falaq adalah sebagai permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan dan keburukan makhluknya. Kemudian Allah turunkan surat Al-Falaq sebagai hadiah bagi Rasulullah SAW dan umatnya untuk menangkal segala macam gangguan dari jin dan manusia. Maka dari itu kita dianjurkan untuk selalu membaca surat Al-Falaq ketika malam tiba ataupun di waktu yang gelap gulita. Karena di waktu tersebut banyak terjadi kejahatan dari manusia ataupun dari golongan jin, setan dan lain sebagainya untuk keluar mengganggu manusia. Karena setan sudah berjanji kepada Nabi Adam, sudah berjanji kepada Allah akan mengganggu anak cucunya Adam ataupun manusia sampai hari kiamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, untuk belajar hari ini sungguh luar biasa. Semoga anak-anak bisa membaca, menghafal dan menulis dan memahami isi kandungan surat Al-Falaq. Untuk itu marilah kita tutup pelajaran ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Cukup sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.